Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi masih oleh-oleh dari Candi Panataran Blitar, Jawa Timur ya. Bila mengunjungi candi, saya paling senang memperhatikan relief-relief yang dipahatkan pada batu maupun bata. Kenapa? Karena selain takjub akan mahakarya yang dibuat oleh para seniman kita di masa lalu, dengan melihat relief-relief kita seperti melihat foto lama, dimana di dalam relief itu digambarkan bagaimana orang zaman dahulu berpakaian, kemudian bagaimana rumah-rumahnya, bagaimana lingkungan pepohonan, dan banyak lagi dah yang bisa kita pelajari. Terutama adalah kita bisa belajar cerita-cerita yang disajikan dalam relief-relief tersebut. Lebih seru dan syarat dengan nilai-nilai kehidupan dibandingkan, maaf nih ya, kalau kita nonton sinetron yang seringkali jalan ceritanya absurd, tidak bermakna, dan tidak ada habis episodenya. Kali ini saya ingin menyajikan cerita tentang Bubuk Shah dan Gagang Aking, sebuah cerita yang sangat populer di abad 14 Masehi, bahkan masih tetap diwariskan di masa kini, terutama di Bali ya. Relief ini dipahatkan di 3 tempat, yaitu di Pendopo Teras Panataran, kemudian Candi Surowono, dan Candi Mirigambar. Banyak versi yang berkembang tentang kisah ini, tapi garis besar cerita ini hampir sama semuanya. Kalau diizinkan, saya mau pakai versi dari Arkeovlog sajalah. Oke, baik, kita mulai. Pada zaman dahulu kala terdapat kakak beradik yang bernama Bubuk Shah dan Gagang Aking. Gagang Aking ini adalah sang kakak dan Bubuk Shah adalah sang adik. Keduanya sepakat untuk menjadi seorang tokoh yang pintar yang menguasai ilmu kebatinan, semacam guru besar lah begitu. Untuk itu keduanya kemudian sepakat untuk belajar dari seorang guru. Nah, ingat ya, orang besar itu awalnya ya dari orang kecil. Hanya guru lah yang bisa merubah orang kecil menjadi besar. Jadi buat adik-adik yang masih sekolah, jangan pernah malas untuk terus belajar ya. Dan jangan nakal ke guru kalian. Karena berkat jasa guru lah kita semua bisa menjadi orang besar. Oke, lanjut. Setelah mendapat seorang guru, mereka pun diberi banyak teori pelajaran. Entah berapa SKS dan berapa semester. Pokoknya mereka diberi teori ilmu yang sama dari seorang guru tersebut. Setelah dianggap cukup, sang guru kemudian meminta Bubuk Shah dan Gagang Aking untuk bertapa. Zaman dulu praktek kerja lapangannya mungkin ya bertapa ya. Nah, dengan bertapa mereka diharapkan dapat mencari intisari dari semua teori-teori yang telah diberikan sang guru. Kemudian pergilah Bubuk Shah dan Gagang Aking untuk bertapa. Sebelum bertapa, mereka berdebat tentang bagaimana cara mereka bertapa. Gak heran ya, namanya kakak adik itu senangnya ya berantem. Menurut Gagang Aking, untuk mencari kesempurnaan, cara bertapa yang benar itu adalah sembahyang dengan cara prihatin, yang ketat dengan menahan lapar, begitu, menahan nafsu. Nah, dasarnya Bubuk Shah mungkin orangnya senang makan ya, dia langsung tidak setuju. Menurut dia, cara bertapa yang benar itu adalah ya sembahyang dengan tetap hidup normal seperti biasa. Tidak ada titik temu di antara keduanya, akhirnya mereka bertapa sendiri-sendiri. Untung sendiri-sendiri, kalau berdua takutnya mereka malah main kartu. Oke, singkat cerita, Gagang Aking bertapa dengan cara yang prihatin, yang ketat dengan menahan lapar hingga badannya menjadi semakin kurus kering. Sedangkan Bubuk Shah bertapa dengan cara hidup normal seperti biasa. Ia makan dan minum apa saja tanpa ada pantangan. Badannya pun tetap gemuk seperti biasa. Pada akhirnya Batara Guru ingin menguji untuk melihat hasil dari bertapa mereka. Batara Guru kemudian mengutus Dewa Kalawijaya dalam wujud harimau putih yang kemudian mendatangi mereka. Orang pertama yang didatangi adalah Gagang Aking. Saat bertemu, harimau putih menyatakan ia sangat kelaparan dan ingin memakan Gagang Aking agar ia bisa bertahan hidup.
Namun Kakang Aking menjawab bahwa tubuhnya saat ini kurus kering, hanya tinggal tulang yang terbalut kulit saja. Dan itu pasti tidak akan mengenyangkan harimau. Kakang Aking kemudian meminta sang harimau untuk memakan adiknya saja ya, yaitu si Bubuksah yang berbadan gemuk gitu. Kemudian harimau pergi ke tempat Bubuksah bertapa. Di sana ia bilang bahwa ia juga sangat kelaparan dan ingin memakan Bubuksah agar ia dapat bertahan hidup. Mendengar permintaan sang harimau, Bubuksah menjawab bahwa ia siap mengorbankan dirinya untuk disantap harimau. Bisa ditebak kan siapa yang lolos ujian? Ya, Bubuksah lolos ujian. Bubuksah kemudian diminta Dewa Kalawijaya untuk menuju ke surga dengan menaiki tubuh sang harimau putih. Namun sebelum pergi, Bubuksah memohon agar saudaranya Kakang Aking diampuni dan bisa mengikuti dirinya juga ikut ke surga bersama Kalawijaya. Dewa Kalawijaya pun setuju, tapi dengan syarat. Mereka pun kemudian terbang ke surga. Dalam adegan digambarkan bagaimana Bubuksah menunggangi harimau di punggung, sedangkan Kakang Aking ikut, tapi hanya dengan berpegangan pada ekor harimau saja. Wah. Oke, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Silahkan sahabat Arkeovlog menyimpulkannya dan mencari intisari kehidupan dari cerita tersebut ya. Dari cerita ini mungkin kita bisa belajar bahwa cara yang kita yakini benar belum tentu benar, dan yang salah belum tentu salah. Maka janganlah punya sifat merasa selalu benar sendiri, karena pada akhirnya yang dinilai adalah keikhlasan hati dan perbuatan baik dalam prakteknya. Apapun jalan yang kita pilih, semua mengajarkan hal yang sama tentang inti dari kesempurnaan hidup, yaitu bagaimana kita bisa berbuat baik dengan semua makhluk hidup. Oleh karena itu, janganlah anti terhadap perbedaan. Entah berbeda secara fisik, tempat kelahiran, bahasa, dan bahkan keyakinan. Perbedaan bukanlah suatu aib, hargailah perbedaan. Karena justru dengan perbedaan, bangsa kita menjadi semakin kuat dan penuh warna. Nenek moyang kita telah mengajarkan, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetap satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya, rahayu.